Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Alaves. Real Madrid menghadapi Alaves pada pekan ke-25 Liga Spanyol 2021-2022, Minggu 20 Februari 2022. Pertandingan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu ini berkesudahan 3-0 untuk kemenangan sang pemimpin klasemen. Babak pertama didominasi oleh Real Madrid dengan trio Luka Modric, Casemiro, dan Valverde di lini tengah. Madrid mencatatkan 66,5% penguasaan bola. Hanya sayang, Asensio, Vinicius, dan Benzema di lini serang belum sanggup memecah kebuntuan. Madrid punya peluang lewat Asensio dan Luka Modric, sedangkan Alaves mengacam melalui Thomas Pina dan Luis Rioja. Kedua kiper Thibaut Courtois dan Fernando Pacheco memastikan babak pertama berkesudahan 0-0. Kebuntuan baru pecah di menit ke-63. Menerima bola dari Karim Benzema, Asensio yang berada di sisi kanan luar kotak penalti tidak mengopernya kembali. Asensio memilih melepaskan tembakan melengkung kaki kiri untuk mengoyak gawang Alaves. Madrid kemudian menggandakan keunggulan mereka 17 menit berselang. Benzema menunjukkan skill istimewa untuk melakukan 1-2 dengan Asensio, kemudian mengirimkan operan matang ke Vinicius di depan gawang. Vinicius menetaskannya tanpa kesalahan. Di penghujung laga, Real Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah pemain pengganti Rodrigo dilanggar oleh bek Florian Lejeune di kotak terlarang. Benzema maju sebagai algojo dan mencetak golnya yang ke-18 di La Liga musim ini. Perlawanan Alaves pun berakhir, Madrid menang 3-0 dan mengamankan 3 poin. Ini yang harus dilakukan Real Madrid di leg kedua lawan PSG. Real Madrid menelan kekalahan dari PSG di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Lalu, apa yang harus dilakukan Los Blancos di leg kedua untuk membalikan keadaan? Real Madrid pulang dengan tangan hampa dari markas PSG pada hari Rabu 16 Februari 2022. Tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut takluk dengan skor 0-1. Bermain di Parc des Princes, PSG tampil sangat dominan. PSG sampai membuat total 21 tembakan dengan 8 tembakan tepat sasaran. Madrid sudah bertahan habis-habisan, namun tim tamu pada akhirnya harus menyaksikan aksi solo Kylian Mbappe menjebol gawang Thibaut Courtois. PSG memang hanya mencetak 1 gol ke gawang Real Madrid. Namun, legenda sepak bola Brazil Rivaldo menilai tim asuhan Mauricio Pochettino tersebut sangat pantas meraih kemenangan. PSG mengalahkan Real Madrid 1-0 dengan gol telat Kylian Mbappe dalam sebuah pertandingan yang Madrid hanya berusaha bertahan agar tidak kebobolan, kata Rivaldo kepada Beat Fair. Di sisi lain, PSG mencoba mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Jadi saya menganggap mereka pantas menjadi pemenang meski tidak menciptakan banyak peluang, kata Rivaldo. Madrid punya kesempatan untuk membalas di Santiago Bernabeu. Rivaldo menginginkan Los Blancos untuk bermain menyerang pada leg kedua nanti. Sekarang Real Madrid harus keluar dan bermain ofensif di leg kedua. Saya mengharapkan pertandingan yang hebat di Santiago Bernabeu dalam pertandingan yang jauh lebih terbuka antara kedua tim yang ingin dinobatkan sebagai pemenang Liga Champions, tutup Rivaldo. PSG tawarkan gaji selangit ke Kylian Mbappe agar bertahan sampai 9,7 miliar rupiah per minggunya. Paris Saint-Germain masih terus berjuang mempertahankan Kylian Mbappe agar tidak pindah ke klub lain musim depan. Demi mencegah kepergian Mbappe ke klub top lain termasuk Real Madrid, Mbappe bahkan sampai ditawarkan kontrak baru dengan gaji fantastis. Dalam kontrak baru yang ditawarkan, Mbappe nantinya akan mendapatkan gaji sebesar 500.000 pounds atau sekitar 9,7 miliar rupiah per minggunya. Menurut laporan Sport Bible, angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah sepak bola. Padahal, Mbappe sebelumnya dikabarkan sudah didekati secara intens oleh Real Madrid. Namun, pemain asal Prancis tersebut masih belum memastikan kepindahannya pada akhir musim nanti. Kontrak Mbappe di PSG sendiri sejatinya akan habis pada Juni 2022. Ini membuatnya akan segera dilepas dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang jika tak kunjung memperpanjang kontrak. Kehadiran Mbappe sendiri diharapkan bisa terus ada di PSG, sebab sang pemain terus memberikan kontribusi besar kepada klub. Mbappe bahkan jadi pahlawan PSG kala melawan Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada hari Rabu 16 Februari 2022. Golnya di masa injury time membawa PSG menang 1-0. Tak ayal, PSG berani menawarkan gaji selangit kepada sang pemain. Tawaran kali ini pun dikabarkan telah diterima Mbappe dan kini akan dipertimbangkan.
Jumlah penawaran PSG kepada Mbappe sama seperti yang dialami Paul Pogba di Manchester United. Pihak klub tak ingin melepas Pogba yang akan habis kontrak pada akhir musim mendatang. Menarik untuk menantikan keputusan Mbappe di masa mendatang. Mengingat usianya yang masih tergolong sangat muda, sangat berpotensi bagi Mbappe untuk terus mengepakkan sayap karirnya. Benzema pulih, Ancelotti optimis paceklik gol Real Madrid berakhir. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti sangat senang melihat kembalinya Karim Benzema di skuadnya. Ia yakin skuadnya bakal mencetak banyak gol lagi dengan kembalinya sang striker. Beberapa pekan terakhir, Benzema absen dari skuad Real Madrid. Penyerang timnas Prancis itu mengalami cedera sehingga tidak bisa memperkuat Los Blancos. Selama Benzema absen, Real Madrid mengalami kesulitan untuk mencetak gol, sehingga banyak yang mulai cemas performa El Real bakal menurun di sisa musim ini. Ancelotti tidak menampik bahwa performa timnya tidak begitu impresif selama Benzema absen. "Ya, kami sedang mencoba menyelesaikan masalah ini soal minim gol," ujar Ancelotti. Ancelotti optimis bahwa paceklik gol Real Madrid bakal segera berakhir karena Karim Benzema kali ini sudah pulih dari cedera. Ia percaya dengan kehadiran bomber timnas Prancis itu, El Real bisa produktif lagi dalam mencetak gol. "Kami memang harus lebih tajam di dalam kotak penalti lawan, namun sekarang kami sudah diperkuat kembali oleh Karim Benzema," kata Ancelotti. Karim Benzema sebenarnya sudah comeback saat Madrid dikalahkan PSG, namun pada saat itu performa sang striker masih kurang oke. Namun Ancelotti menyebut bahwa kondisi Benzema sekarang sudah prima dan sudah siap mencetak banyak gol bagi timnya. "Karim telah mencetak banyak gol dan membuat banyak assist bagi kami. Dia memang belum sepenuhnya fit saat melawan PSG, namun sekarang kondisinya sudah membaik dan ia akan banyak membantu kami," ujar Ancelotti. Vinicius Junior mendadak melempem di Real Madrid. Apa sebabnya Ancelotti? Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengomentari penurunan performa Vinicius Junior di dalam timnya. Ia menilai sang winger hanya berada dalam periode yang buruk saja dan itu bisa segera berakhir. Musim ini Vinicius menjadi sosok rising star di skuad Real Madrid. Semenjak ditangani Carlo Ancelotti, ia menunjukkan performa yang sangat impresif. Namun sayang, performa Vinicius belakangan ini mulai menurun. Ia minim mencetak gol atau membuat assist lagi untuk Real Madrid. Ancelotti punya penjelasan mengapa Vinicius minim kontribusi di dalam timnya. Ia percaya bahwa sang winger hanya berada dalam momen yang kurang baik saja. Ancelotti menilai bahwa Vinicius bukan satu-satunya pemain Real Madrid yang sedang melempem. Ia menilai hampir seluruh skuad El Real sedang mengalami penurunan performa. Jadi, ia menilai situasi yang dialami Vinicius kali ini wajar dan ia yakin sang winger bisa bangkit dari keterpurukan. "Dia memiliki masalah yang sama dengan masalah tim kami secara keseluruhan, yaitu performa kami sedang turun belakangan ini," beber Ancelotti kepada laman resmi Real Madrid. Ancelotti menyebut bahwa salah satu penyebab Vinicius memblek karena ia kelelahan. Pasalnya, jadwal Real Madrid relatif padat selama bulan Januari kemarin. Ia yakin performa sang winger akan membaik dalam waktu dekat karena setelah ini jadwal Real Madrid relatif lebih senggang. "Dia menjalani jadwal yang sangat intens selama Januari. 3 pekan ke depan jadwal kami tidak terlalu padat, jadi saya yakin ia bakal menemukan performa terbaiknya lagi," ujar Ancelotti. Ancelotti legowo Madrid dikritik gegara main bertahan lawan PSG. Gaya main Real Madrid dikritik saat kalah dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Carlo Ancelotti mengaku bertanggung jawab atas performa Madrid itu. Madrid tumbang di markas PSG di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bertanding di Parc des Princes, Los Blancos kalah 0-1 setelah Kylian Mbappe mencetak gol di injury time. Madrid terutama Ancelotti dapat sorotan tajam atas permainan yang ditampilkan di kandang PSG itu. Madrid main bertahan. Terus dapat tekanan dari PSG, Madrid kesulitan mengembangkan permainan. Karim Benzema dan kawan-kawan tercatat cuma melepaskan 3 tembakan dan tidak ada yang on target. Kabar yang beredar menyebut bahwa para petinggi Real Madrid tidak senang dengan cara pilihan taktik Carlo Ancelotti itu. Ancelotti mengaku sudah bicara dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez. "Saya sudah bicara dengan Presiden, dengan semua orang di klub dan mereka terluka seperti kami," ujar Ancelotti dalam konferensi pers. "Citra tim tidak bagus. Sejujurnya, masalah terbesar kami bukan hasil, karena itu bisa diubah. Yang lebih buruk adalah penampilan kami. Kritik di luar sana beralasan karena kami keliru. Kritik pertama adalah diri saya sendiri dan saya bertanggung jawab. Anda harus memahaminya dan belajar dari sana,"
beberapa kritik adil, dan yang lainnya tidak masuk akal. Kata Ancelotti, Real Madrid akan gantian menjamu PSG di Santiago Bernabeu di pertandingan leg kedua pada 9 Maret. Carlo Ancelotti masih optimis dengan peluang lolos timnya. Kami tidak pernah bilang kami akan menjuarainya, tapi kami bisa bersaing dan dalam 3 pekan kami akan lebih bersaing melawan PSG. Tidak diragukan lagi, kata Ancelotti.